Seriusan nih. Kura-kura bisa napas lewat pantat. Kedengarannya kayak bercandaan kan? Tapi percaya deh, ini beneran fakta sains yang super aneh dan keren banget. Jadi, siap-siap ya, karena kita bakal bongkar rahasia di balik kemampuan ajaib para kura-kura ini. Kalian pasti pernah lihat kura-kura kan? Hewan yang santai. Bawa rumah kemana-mana. Dan kelihatannya kalem banget. Tapi, di balik penampilannya yang tenang itu, mereka punya sistem pernapasan yang bikin kita geling-geling kepala. Jadi, gimana ceritanya? Oke, kita semua tahu kalau hewan darat itu napasnya pakai paru-paru. Sama kayak kita. Kura-kura juga punya paru-paru kok. Mereka menghirup udara lewat hidung. Masuk ke paru-paru. Terus buang napas. Standar? Lah, tapi ada beberapa jenis kura-kura. Terutama yang hidup di air, yang punya skill tambahan. Mereka bisa melakukan sesuatu yang disebut respirasi kloaka. Nah, ini dia bagian yang seru. Apa itu kloaka? Gampangnya gini, kloaka itu adalah satu lubang serbaguna di bagian belakang tubuh kura-kura. Lubang ini dipakai untuk buang air kecil, buang air besar, dan juga untuk berkembang biak. Multifungsi banget kan? Nah, pada beberapa spesies kura-kura air, kloaka ini punya fungsi tambahan yang luar biasa, yaitu untuk menyerap oksigen langsung dari air. Jadi, secara teknis, mereka bernapas lewat situ. Keren kan? Makanya sering dibilang, mereka napas lewat pantat. Kenapa mereka butuh kemampuan ini? Jawabannya simpel. Untuk bertahan hidup lebih lama di bawah air. Coba bayangin, kalau kamu jadi kura-kura yang lagi sembunyi dari predator di dasar sungai. Kalau kamu harus siring-siring naik ke permukaan buat ambil napas, posisimu jadi gampang ketahuan kan? Nah, dengan kemampuan napas lewat kloaka ini, mereka bisa tetap di bawah air untuk waktu yang jauh lebih lama. Bisa berjam-jam, bahkan berhari-hari, tanpa harus muncul ke permukaan. Ini jadi keuntungan bertahan hidup yang sangat besar. Salah satu jagoannya adalah kura-kura Sungai Fitzroy dari Australia. Kura-kura ini terkenal banget dengan kemampuan respirasi kloakanya yang super efisien. Bahkan katanya, dia bisa mendapatkan hampir 70% kebutuhan oksigennya lewat cara ini. Gila! Kan dia punya struktur khusus di dalam kloakanya, semacam kantung yang dilapisi banyak banget pembuluh darah kecil. Jadi, saat air masuk ke kloaka, oksigen yang terlarut di dalam air itu langsung diserap oleh pembuluh darah dan dialirkan ke seluruh tubuh. Prosesnya mirip kayak cara kerja insang pada ikan, tapi lokasinya aja yang beda. Dan jujur, lebih unik. Prosesnya sendiri juga menarik banget. Kura-kura ini secara aktif memompa air masuk dan keluar dari kloakanya. Jadi, mereka kayak menghirup dan menghembuskan air lewat bagian belakang tubuhnya. Kalau kamu punya kesempatan buat ngamatin mereka di dalam air, mungkin kamu bisa lihat gerakan memompa yang ritmis di area belakang mereka. Itu tandanya mereka lagi bernapas lewat kloak. Selain kura-kura Sungai Fitzroy, ada juga spesies lain yang punya kemampuan serupa. Misalnya kura-kura bercat atau painted turtle yang banyak ditemukan di Amerika Utara. Mereka juga pakai strategi ini, terutama saat hibernasi di musim dingin. Waktu musim dingin, danau atau sungai bisa membeku di bagian permukaannya. Kura-kura ini akan bersembunyi di dasar lumpur yang dingin. Dalam kondisi ini, metabolisme tubuh mereka melambat drastis. Jadi kebutuhan oksigennya juga turun. Nah, untuk memenuhi kebutuhan oksigen yang sedikit itu, mereka cukup menyerapnya lewat kulit dan juga lewat kloaka. Dengan cara ini, mereka bisa bertahan hidup selama berbulan-bulan di bawah es tanpa perlu sekalipun naik ke permukaan. Benar-benar strategi adaptasi yang jenius. Tapi, penting buat dicatat ya, nggak semua kura-kura bisa melakukan ini. Kemampuan ini umumnya cuma dimiliki oleh spesies kura-kura air tawar tertentu yang hidup di lingkungan di mana mereka perlu tinggal di bawah air untuk waktu yang lama. Kura-kura darat, misalnya, sama sekali nggak punya kemampuan ini. Mereka 100% bergantung pada paru-paru mereka untuk bernapas. Sama kayak kita. Jadi, jangan coba-coba menenggelamkan kura-kura darat peliharaanmu ya. Kasian! Mereka bisa tenggelam. Fakta ini nunjukin betapa luar biasanya evolusi. Alam itu penuh dengan solusi-solusi kreatif untuk tantangan bertahan hidup. Siapa sangka,
Organ yang biasanya cuma buat buang kotoran, bisa dimodifikasi jadi alat pernapasan tambahan. Ini jadi bukti kalau setiap makhluk hidup itu punya cara uniknya sendiri untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Dunia hewan itu memang selalu penuh kejutan. Jadi, kalau lain kali kamu lihat kura-kura lagi berenang santai di air, coba deh, perhatiin bagian belakangnya. Mungkin aja dia lagi sibuk bernapas lewat pantatnya. Fakta yang tadinya kedengaran aneh dan lucu, ternyata adalah sebuah mekanisme bertahan hidup yang sangat canggih dan vital bagi mereka. Alam memang gak pernah berhenti bikin kita takjub. Nah, gimana menurut kalian? Udah gak kaget lagi kan dengar soal kura-kura napas lewat pantat? Justru sekarang jadi makin kagum sama hewan ini kan? Kalau kalian punya fakta-fakta hewan aneh lainnya, coba deh tulis di kolom komentar di bawah. Kita bisa bahas bering-bering di video selanjutnya. Jangan lupa juga buat kasih like kalau kalian suka video ini. Dan yang paling penting, subscribe, like, and share channelku ya, biar nggak ketinggalan konten-konten seru dan unik lainnya seputar dunia sains dan hewan. Terima kasih banyak sudah nonton sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya.